Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari NIM 1122066. Di sini saya akan membuat video mengenai tutorial Django. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu display data. Oke, lanjut. Oke. Nah, saya sudah membuat yaitu display data. Yang terakhir itu tadi kita sudah buat apa ya ini? Kita buat yaitu untuk tesnya, tampilan tesnya. Nah, kita lihat tampilan tesnya itu. Oke, servernya kita belum jalankan. Kita jalankan dulu servernya. Nah, oke, jadi yang terakhir itu kita sudah membuat yang namanya testing. Nah, ini adalah tampilan testing. Jadi testing tadi itu tidak berhubungan dengan yang lain ini, tampilan-tampilan data yang lain. Nah, jadi di sini saya akan lanjut ke admin. Nah, yang pertama itu ada admin Django. Nah, admin Django itu adalah alat yang sangat hebat di Django. Nah, ini sebenarnya adalah antarmuka untuk pengguna CRUD atau CRUD ini apa? CRUD ini singkatan dari create, read, update, delete. Nah, dia ini semacam admin dari sebuah aplikasi. Jadi dia bisa membuat suatu informasi, menambahkan suatu informasi, membaca suatu informasi dan menghapus suatu informasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan Django itu sendiri. Nah, pertama kita harus run servernya. Nah, tadi saya sudah run servernya, masih nyala ya. Oke, masih nyala. Nah, terus di sini kita tulis admin. Admin. Oke, ini admin. Nah, ini adalah tampilan login admin untuk Django. Nah, ini tampilan itu sudah bagus ya. Ini bisa kita ganti mode malam atau siang. Nah, oke, terus nah di sini kita juga mau tahu ya nih. Nah, itu adalah tampilannya. Nah, kenapa dia bisa mengarah ke URL tadi yang admin tadi? Karena di urls.python ini yang di my tennis club ini, yang URL sini kita sudah menghubungkan path-nya ini ke admin. Nah, dengan itu admin site.urls. Nah, jadi dari situ dia akan mengirimkan ke admin tadi, admin site.urls, yang merupakan bagian dari aplikasi bawaan yang datang dengan Django dan berisi banyak fungsi dan antarmuka pengguna. Salah satunya adalah antarmuka pengguna masuk. Nah, terus yang pertama itu kita harus create super user. Nah, untuk kita create super user itu kita buka sini, kita matikan. Terus kita manage.python, terus create super user. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username kita. Misalnya di sini saya kasih masuk nama saya Iqbal. Oke, karena tadi saya sudah buat dengan nama Iqbal, saya ganti yang lain lagi. Misalnya Wulan. Oke, setelah Wulan itu email addressnya apa? wulan@gmail.com. Oke, passwordnya apa? Passwordnya kita pakai, terus disuruh masukkan lagi password. Kita dulu disuruh masukkan lagi password, konfirmasi password. Nah, di sini kita sudah buat. Nah, setelah kita sudah buat itu kita disuruh, nah ini kalau kita buat password yang tidak sesuai, jadi dia akan ditanyakan apakah jika tidak memenuhi kriteria. Di sini akan ditanyakan apakah password validasinya itu dan create usernya itu tetap di create. Jika jawab ya, itu
dia akan tetap dibuat. Nah terus kita run servernya, kita run server. Oke, nah ini kita sudah run. Nah kita masuk tadi di loginnya, kita masukkan tadi bulan, masukkan passwordnya. Nah login. Nah ini kita sudah login. Nah di sini adalah tampilan dari Django adminnya. Nah welcome bulan, bisa view set, change password atau ganti passwordnya. Oke, aduh keluar. Oke, kita lanjut lagi. Nah oke, ini kan sudah masuk. Oke, jadi include member. Nah di sini kita bisa menambahkan kita bisa menambahkan anggota di antarmuka admin ini. Nah untuk menyertakan model anggota di antarmuka admin, kita harus memberitahu Django bahwa model ini harus terlihat di antarmuka admin. Nah jadi kita lakukan dalam file yang bernama admin.python yang terletak di folder aplikasi Anda, yang dalam kasus kami adalah members. Nah di sini saya juga adalah kasusnya, ada foldernya adalah members. Nah yang ini, nah sini sudah dibuatkan ketika kita buat aplikasi di awal tadi, kita sudah dibuatkan filenya admin.python. Nah ini juga sudah dibuatkan from Django config import admin. Nah jadi di sini kita disuruh masukkan, nah kita import deh ini modelsnya tadi kita namanya apa, from models. Nah bukan harus ada titiknya di belakang ya, kita harus memanggilnya semuanya. Oke, kita matikan dulu servernya, kita import database-nya, import. Nah nama database-nya tadi adalah members. Oke, setelah itu kita apa ya, ini admin.site.register, kita panggil database-nya yaitu member. Admin.site dot apa tadi ya, model ya, register. Kita kasih masuk nama database-nya members. Oke, so panggil. Nah setelah kita panggil, kita run servernya lagi. Terus masuk ke tampilan adminnya. Nah di sini akan masuk apa ya, members ini, members. Oke, members. Nah ini bisa kita lihat, kita bisa mengedit namanya, fontnya lewat sini. Nah kalau untuk anu itu kayak PHP MyAdmin ya, hampir sama. Oke, ini objek saat ini adalah nama saya sendiri, mau Iqbal. Nah ini saya sudah tambahkan dari anunya, dari shellnya tadi atau dari CMD nya. Bulan Permatasari ini belum ditambahkan fontnya. Nah kalau saya tambahkan sini 0858 CMD misalnya, kita pilih today aja, today, terus save. Nah kalau kita cek di sini, oke saya matikan dulu. Oke, shell. Oke kita lihat dulu tadi bulan itu objek berapa, keempat ya, oh kedua. Oke maka dari itu kita members.models import members. Nah di sini kita nah members.object.all. Nah kita cek di warnanya values database-nya. Nah di sini untuk yang bulan ini dia sudah ditambahkan dari nomor handphonenya dan join date-nya. Join date-nya itu 2023 tanggal 11 bulan 11 tanggal 2, yaitu hari ini. Nah jadi kita bisa mengedit apa ya, atribut dari member-member kita melalui admin ini, melalui admin. Oke kita quit dulu.
kita run lagi servernya. Kita run lagi servernya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kita bisa mengubah tampilannya. Nah, dalam daftar pada tangkapan layar, kita melihat objek 1, objek 2, dan lain-lain mungkin bukan data yang ingin Anda tampilkan dalam daftar. Nah, akan lebih baik menampilkan nama depan dan nama belakang. Hal yang dapat dengan mudah dilakukan dengan mengubah beberapa pengaturan di model.python atau admin.python. Nah, sini kita jadikan tampilan daftar lebih ramah untuk pembaca. Nah, ini kan tampilannya kayak gini tadi. Nah, defaultnya tampilannya begini. Oke. Nah, kita bisa untuk mengubah format ke format yang lebih ramah pembaca. Kita memiliki dua pilihan. Ubah fungsi representasi string dari model anggota. Yang kedua itu tetapkan list detail properti di model anggota. Nah, jadi di model ini kita bisa menggunakan str atau kita tetapkan list detailnya. Nah, misalnya sini dia buatkan itu str. Nah, function str ini dia itu biasanya untuk mengubah semuanya itu jadi string. Nah, di misalnya def str ya. Apakah dia masuk dalam kelasnya atau tidak? Oh, dia masuk dalam kelasnya. Jadi kita bisa oke, sudah. Kita kasih selesai sini. Oke, sudah. Nah, kembaliannya tetap str walaupun kita tidak menuliskan tadi. Nah, di sini kita return first name dan last name ya. Oke. F self dot first name. Nah, jadi yang kita panggil itu ada first name yang ini, terus spasi dalam kurung self dot last name. Nah, kita panggil yang ini last name nya. Yang salah ya. Oke, kadang itu dia. Oke, kita kiri jalan servernya. Kita ulang jalan, kita jalan. Oke, sudah jalan. Nah, ini ada Muhammad Iqbal, ada Ulan Permatasari, Wadi Asriani. Nah, kita juga bisa menambahkan membersnya dari sini. Nah, tapi jangan dulu, kembali ke yang tadi. Oke. Nah, kita sudah mengubah tampilan dari dari membersnya itu berdasarkan nama depan dan nama belakangnya. Nah, hasilnya sama seperti tadi. Terus ini setel daftar tampilan. Nah, kita dapat mengontrol bidang yang akan ditampilkan dengan menggunakan list display atau properti di admin.python. Nah, pertama kita buat member admin kelas dan ditentukan list display-nya. Oke, kita lihat dulu ini. Jadi kita harus masuk ke mana ya? Ke file admin.python, terus kita buat member admin kelas member admin yang dalam itu admin.modeladmin. Oke, kita masuk ke admin. Nah, sini kita buat kelas ya, kelasnya di bawah atau di atas.
Kelas registernya itu dia panggil yang kelasnya member admin. Jadi kita harus buat di atasnya, terus ini kita buat kelas member admin dalam kurung admin dot apa ya, model admin. Oke, di dalamnya tuh kita isi list displaynya. Nah, list display sama dengan dalam kurung ini kita pas masuk tuh first name. Oke, kita pakai string ya, first name last name terus koma, kita kasih masuk join date nya ya, join date. Terus misalnya kalau kita masukkan juga enggak usah. Oke, kita lihat tampilannya. Belum berasa ya? Ya. Oh iya, kita kan belum panggil tadi kelasnya. Kita panggil kelasnya di sini, koma member admin. Nah, oke, kita lihat. Oke, ini ada first name, last name-nya ini, terus join date-nya ini ada yang belum di style. Nah, ini sudah di style tadi yang saya style baru-barusan. Oke, kita juga bisa, nah, sampai Asriani. Oke, sini kita bisa juga tambahkan fontnya ya. Oke, udah jalan. Nah, ini kita bisa menambahkan fontnya. Oke, terus apa lagi ya? Habis Django. Oke, kita bisa perbarui anggota. Nah, sebenarnya tadi kita sudah praktikkan sih update delete nya. Nah, untuk perbarui anggota kita bisa mengklik nama anggotanya. Nah, kita bisa klik terus ganti semuanya. Oke, bisa kita praktekkan langsung. Nah, bisa kita klik yang mana ini. Ini bisa kita tambahkan nomornya 81234 5 random aja, terus date-nya itu kita pilih yang ini. Oke, kita bisa save. Oke, nah ini dia akan berubah. Itu cara untuk mengupdate datanya. Nah, ini bisa kita fontnya ini. Nah, ini date-nya bisa kita kasih tambah ini misalnya. Kita ke Agustus. Oke. Bisa kita lihat di sini. Oke, itu adalah cara perbarui data anggota. Nah, kita juga bisa menambahkan anggota. Nah, untuk menambahkan anggota kita tinggal menekan add members. Ini kan ada add members, tambah anggota. Nah, misalnya tambah Jalaluddin ya. Kita tambah sini Mufli. Fontnya 08 yang 8625. Nah, pendeknya itu kita pilih yang saja veteran. Oke, save. Nah, oke, ini udah muncul Jaldin. Nah, coba kita tambah lagi misalnya Muhammad Pala. Fontnya itu 988, terus join date-nya itu bisa kita pilih di sini. Terus kita mau tambah lagi. Nah, kita bisa tambah lagi ya. Lutfi. Aduh, Lutfi, waduh. Terus nomornya saya tak pakai ini aja. Oke. Oh, nggak bisa ya. Oke, terus join date-nya misalnya ini random aja. Save. Nah, sini kita sudah menambahkan beberapa nama. Ada Muhammad Lutfi, Muhammad Fala, Jalaluddin Mufli. Nah, ini adalah 3 data yang kita sudah tambah.
Oke, lanjut tadi tuh, nah kita hapus anggota. Nah, hapus anggota itu sama dengan memperbarui data anggota tadi. Kita tinggal, nah caranya juga bisa seperti ini. Oke, tapi kita di sini ada dua cara sebenarnya. Nah, ini misalnya saya hapus yang ini. Oke. Nah, ya, sure. Nah, tapi kita juga punya cara yang lain. Nah, misalnya begini. Nah, langsung delete. Sebenarnya sama saja. Oke. Jadi itu mungkin yang terakhir bagian admin. Nanti saya akan lanjut lagi ke sintaks Django. Dan mungkin itu saja dari saya tentang admin, tampilan admin. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar, jadi masih banyak kesalahan mengenai error-errornya tadi. Jadi mohon maaf sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.